Sobat Alki dimanapun berada, berjumpa lagi dengan saya Bung Farhanun. Eh, Alhamdulillah, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Subhanallah, Maha Suci Allah, mari memuji Allah, Allah, ya Allah. Sobat Alki, mari kita senantiasa memuji Allah, senantiasa dalam langkah kita agar senantiasa kegiatan kita diberkahi. Selanjutnya, salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda besar kita, yaitu yang berjuang, pria yang tangguh, yang berjuang dari dakwah sembunyi-sembunyi sampai terang-terangan, yaitu Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, Alhamdulillah kita berjumpa lagi pada hari ini di Karom, kajian ringan online menginspirasi, yang insya Allah kita akan membahas tentang batasi rasa, karena ternyata seringkali bukan keadaan yang membuat kita jauh dari Allah, tetapi rasa yang dibiarkan tumbuh tanpa kendali. Rasa takut, kecewa, iri, marah, hingga cinta yang berlebihan dapat menguasai hati jika tidak dibimbing dengan iman. Insya Allah hari ini kita akan membahas tentang hal itu, membatasi rasa bersama Ustazah Lana Salika Al-Hafizah. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih Bung Farhan. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih semuanya yang berada di majelis Karom ini. Insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan sehari-hari. Tidak semua yang kita rasakan ini harus selalu diikuti ya. Ada rasa lapar, nah itu mah harus makan. Kecuali yang sedang saum hari ini, mudah-mudahan Allah terima saumnya. Ada kalanya perasaan sedih, ada kecewa, marah, takut, bahkan terlalu bahagia perlu kita batasi juga agar tidak mengendalikan keputusan dan tindakan kita ke depannya. Allah mengajarkan seseorang, kita semuanya ya, mengajarkan kita semuanya tidak menjadi hamba perasaan, tetapi menjadi hamba Allah yang menjadikan iman sebagai pengarah kehidupan. Maka jangan berlebihan dalam sedih. Di Quran surat Al-Hadid yang insya Allah udah pada hafal semuanya Al-Hadid ini, Bikaila ta'saw ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikan kepadamu. Ini kalau kita tadabburi surat Al-Hadid ayat 23 ini, tidak ayat ini tidak melarang ya, tidak melarang sedih ataupun bahagia. Yang dibatasi adalah berlebihannya. Jadi boleh bahagia, boleh sedih, manusiawi banget ya. Sebaja sehebat apapun ya namanya manusia, ada kalanya seperti itu. Ketika kehilangan sesuatu misalnya ya, itu sedih manusiawi. Tapi jika kesedihan itu membuat kita berhenti beribadah, meninggalkan Al-Quran, atau putus asa dari rahmat Allah, berarti rasa itu sudah melewati batas. Maka ketika memperoleh nikmat juga seperti itu. Bahagia itu kan fitrah. Tapi jika kebahagiaan itu membuat lalai, sombong, merasa semua karena usaha sendiri, ya itu yang harus kita batasi ya. Misal sekarang kan lagi rame-ramenya tes kelulusan ya. Nah, ketika tidak lulus seleksi, masuk PT misalnya atau apapun itu, sedih secukupnya ya, lalu bangun lagi itu insya Allah lebih baik ya. Ketika mendapatkan penghargaan, apresiasi misalnya, bersyukur secukupnya, bukan merasa paling hebat. Itu kurang lebih seperti itu ya. Lalu jangan biarkan juga takut itu mengalahkan tawakal. Di Quran surat Ali Imran ayat 175 ya. Innama dzalikumus syaitanu fi awliya. Yang artinya adalah kurang lebih seperti ini. Sesungguhnya mereka itu hanyalah setan yang menakut-nakuti kamu dengan kawan-kawannya. Jadi setan itu punya kawan-kawan ya. Karena itu janganlah kamu takut kepada mereka. Tapi takutlah kepadaku jika kamu benar-benar beriman. Wa khaufu in kuntum mu'minin. Kita tadabburi ayat ini ya. Tadi bahagia, sedih, lalu takut itu juga fitrah. Tapi rasa takut yang tidak dibatasi dengan pembatasan-pembatasan tertentu seringkali menghalangi seseorang itu melakukan kebaikan akhirnya. Takut gagal,
takut dicela, takut tidak mampu. Dan ini akhirnya langkahnya kan, langkah kebaikan itu tertunda terus jadinya, ya. Banyak hama atau apa, banyak ragu gitu. Allah mengajarkan bahwa rasa takut kepada makhluk harus dibatasi. Lalu sedangkan rasa takut kepada Allah itu khauf dan roja harus diperbesar gitu ya. Selanjutnya jangan sampai biarkan marah menguasai akal. Nah, biasanya ketika rasa-rasa atau kita tidak bisa membatasi rasa itu, akhirnya marah itu menguasai akal kita ya. Eh, di Ali Imran juga di ayat 134 ya. Yang artinya itu kurang lebih yaitu orang-orang yang menahan amarah dan memaafkan manusia, wal afina anin nas wal qadimina al-ghaidha wal afina anin nas. Nah, ini kan marah itu bukan dosa, tapi yang menjadi masalah adalah ketika marah mengendalikan lisan dan tindakan. Jadi jangan sampai banyak hubungan rusak itu bukan karena masalah besarnya ya, tetapi karena seseorang tidak bisa membatasi emosinya ketika bicara. Ketika orang yang kuat bukan yang menang saat bertengkar ya, tetapi yang mampu mengendalikan dirinya saat marah. Nah, ini maka kita bisa membatasi keluhan, memperbanyak pengaduan kepada Allah. Sebagaimana Nabi Yakub alaihissalam kan pernah berkata, Innama ashku bathi wa huzni. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Sesungguhnya aku hanya mengadukan kesusahan dan kesedihanku kepada Allah. Bukan ke status ya. Ada perbedaan antara mengeluh kepada Allah dengan mengadu kepada manusia. Mengeluh kepada manusia atau mengadu kepada Allah. Semakin banyak seseorang mengeluh kepada manusia, biasanya semakin berat hatinya. Tapi ketika ia mengadu kepada Allah dalam doa, misalnya dalam sujud dan interaksi dengan Al-Quran, insya Allah hatinya menjadi tenang, insya Allah, ya. Maka kita korelasikan hal ini, batasi rasa ini dengan saat membaca Al-Quran kita kan belajar akhirnya ya, membatasi sedih dengan harapan, membatasi takut dengan tawakal kepada Allah, membatasi marah dengan sabar, membatasi kecewa dengan ridho, membatasi keluhan dengan doa. Maka Al-Quran yang kita sehari-hari bersamai tidak menghilangkan perasaan manusia ya, tetapi mengajarkan cara mengelola itu. Kita luar biasa sekali di hari ini, di siang ini, kita batasi rasa, jangan sampai rasa membatasi diri akhirnya. Karena tidak semua yang dirasa harus diucapkan. Terus beri jeda antara rasa dan tindakan. Misalnya lagi marah, jangan langsung membalas. Lagi sedih, jangan langsung menyerah. Lagi bahagia, jangan langsung berjanji banyak hal. Itu biasanya gitu ya, jangan mengikat seperti itu. Kita jangan jadikan suasana hati sebagai penentu ibadah, ya. Tapi mau itu sedang senang, lelah, kecewa, tetap kita bukan hadiah suasana hati yang baik ya, tetapi penolong. Rasa-rasa seperti itu menjadi penolong saat hati sedang tidak baik-baik saja akhirnya. Kita bedakan antara fakta dan perasaan juga. Misalnya faktanya itu teman kita ini belum balas pesan kita ya, low respon misalnya. Nah, kalau perasaan kan berarti dia marah kayaknya sama saya gitu ya. Padahal kan belum tentu. Seringkali yang melelahkan bukan kenyataannya, tetapi asumsi yang dibangun oleh perasaan itu sendiri. Maka jangan mengambil kesimpulan saat hati sedang kecewa, sedang duka. Jangan menyimpulkan semua orang buruk. Jangan menyimpulkan usaha kita sia-sia. Jangan menyimpulkan Allah tidak menolong. Nauzubillah ya. Luka-luka seperti ini membuat pandangan menjadi sempit akhirnya. Wallahu alam, itu saja. Ibu, Bapak, Teteh akan kita latih diri untuk tidak mendapatkan untuk selalu tidak mendapatkan keinginannya, karena tidak semua keinginan harus terpenuhi. Kadang Allah mau didik kita itu penundaan, penolakan, kehilangan, karena bukan karena Allah tidak sayang gitu semua ya, tetapi Allah
sedang menguatkan kita. Bismillah ya, kita kurangi reaksi, perbanyak refleksi. Wallahu alam. Mudah-mudahan intisari dari batasi rasa ini, rasa itu kan tamu, jangan jadikan jadi penguasa dalam diri kita. Wallahu a'lam. Terima kasih Bung Farhan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah min hadunun kepada Ustazah Lana Salika atas karom hari ini. Alhamdulillah jumpa kali ini udah usai. Dimanapun Sobat Alki berada, jangan lupa untuk selalu menjaga rasa. Jika rasa-rasa itu mendekatkan kita pada Allah, maka perkuatlah. Tapi jika rasa-rasa itu ternyata menjauhkan kita dan melalaikan kita, maka batasilah. Kita tutup jumpa hari ini dengan hamdalah. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Istighfar. Astagfirullahaladzim. 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 Doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astagfiruka wa atubu ilaik. Saya Bung Farhanun. Mohon pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.